Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tanaman. Ya? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, pada proses ini tidak terjadi proses penyerbukan dan pembuahan seperti pada proses perkembangbiakan generatif. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami tanpa bantuan manusia dan vegetatif buatan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Pada video ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Mana yang lebih kamu suka? Pisang atau nanas? Ya, tanaman yang berkembang biak dengan tunas memiliki anakan yang muncul di pangkal batang tanaman induk, seperti ini. Ya, anakan muncul dekat pangkal batang tanaman induk. Contohnya adalah tebu, bambu, pisang, dan nanas. Berikutnya, tunas adventif. Anakan muncul di daun atau di akar tanaman induk. Perhatikan gambar. Apakah kamu tahu ini tanaman apa? Iya, tanaman ini namanya cocor bebek. Ya, perhatikan. Di pinggir-pinggir daunnya muncul anakan ya, yang ketika jatuh ke tanah dia akan menjadi tanaman baru. Tanaman lain yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah jambu biji dan palok atau kersen. Bedanya, untuk jambu biji dan kersen, anakan munculnya di akar tanaman induk. Jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, yang ini stolon atau geragih ya. Anakan munculnya di ujung perpanjangan batang. Jadi, batangnya akan memanjang, kemudian di ujungnya akan muncul anakan baru. Kalau anakan baru ini jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh, selain stroberi, ada juga rumput teki. Rumput teki juga berkembang biak dengan cara stolon atau geragih. Apa kalian suka membantu ibu kalian di dapur? Ya, yang suka ke dapur pasti tidak asing dengan jahe dan kunyit. Nah, jahe dan kunyit berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Nah, akar tinggal artinya batang yang menjalar di bawah tanah mirip akar yang beruas-ruas. Jadi, yang kalian makan atau yang kalian olah ini bukan akar ya, tapi adalah batang. Batang yang menjalar di bawah tanah, mirip dengan akar. Ya. Nah, ingat-ingat, kalau kalian lihat bintil-bintil pada permukaan jahe atau kunyit, itulah yang akan menjadi tanaman baru jika tanaman ini dikembangbiakan. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan juga tanaman sansevieria. Apakah kalian pernah lihat bintil-bintil yang ada di bawah daun tanaman paku? Iya, itu adalah spora. Spora ini mirip ya dengan biji, tapi ukurannya sangat kecil. Spora terbentuk tanpa proses penyerbukan dan pembuahan karena tanaman paku bukan tanaman berbunga ya. Jadi ketika daun itu muncul dan setelah daun itu mulai dewasa, maka sporanya akan muncul dan matang. Contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku dan lumut. Ada yang suka kentang atau ubi goreng? Ya, kentang dan ubi berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan memiliki cekungan yang dinamakan mata tunas. Nah, mata tunas inilah yang kalau ditanam akan menjadi tanaman baru. Contoh yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan
ubi jalar. Yang terakhir kita bahas adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan mengembung dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah tulip, bawang merah, dan bawang bombay. Perhatikan video berikut. Cekungan-cekungan yang ada pada kentang adalah mata tunas, yang jika ditanam, dia akan menjadi tanaman baru. Ya, pada jahe, tanaman baru akan muncul dari bintil-bintil yang ada pada bagian batang yang berada di bawah tanah. Pada umbi lapis, tanaman baru akan muncul dari sela-sela lapisan umbi ya, yang ada di bawah tanah. Pada stroberi, anakan yang muncul di ujung batang akan menjadi tanaman baru jika batang itu jatuh ke tanah. Perhatikan tanaman cocor bebek ini. Di pinggiran daunnya kita bisa melihat banyak sekali tunas-tunas baru. Jika tunas ini jatuh ke tanah, maka dia akan menjadi tanaman baru. Demikianlah Allah Rabb semesta alam mengembangbiakan tanaman sebagai rizki untuk makhluk di bumi. Dialah Ar-Razak, hanya kepadanya kita meminta. Ya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.